Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita kembali di acara berpikir sejenak. Dan kali ini saya akan mengajak kita semua untuk membaca satu ayat yang terambil dari kitab Yesaya. Pasal yang ke-55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8 mengatakan, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi saya bacakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini ayat yang paling sulit untuk kita aplikasikan, bahkan kita jalankan di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam masa-masa yang sulit ini. Pandemi yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, semua rencana kita gagal total. Bahkan sehebat apapun kita pernah berhasil, dan tatkala dalam pandemi ini kita merencanakan sesuatu yang mungkin kita anggap kita sudah berhasil sebelumnya, itu saya yakin dan percaya bahwa tidak ada jaminan bahwa rencana kita dalam pandemi ini akan berhasil. Nah, saudara-saudaraku, ini yang dikatakan di dalam kitab Yesaya 55 ayat 8 tadi tidak mudah untuk kita mengerti. Mungkin secara hurufiah, secara kita baca saja mungkin kita mengerti bahwa rancangan Tuhan dengan rancangan manusia itu berbeda. Ya, rencana Tuhan dengan rencana kita itu berbeda. Persoalannya adalah kita selalu merencanakan sesuatu. Tidak mungkin satu orang itu tidak punya rencana, tidak punya rancangan. Nah, persoalannya adalah kita juga tahu bahwa Tuhan punya rencana dan punya rancangan. Dan kita tahu juga bahwa rencana kita belum tentu atau lebih banyak tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Dan rancangan kita mutlak seringkali bertolak belakang dengan rancangannya Tuhan. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana? Kita doa kepada Tuhan supaya rencana kita dipermudah atau rencana kita diberhasilkan. Nah, kita menunggu jawaban Tuhan. Nah, kita tahu juga jawaban Tuhan itu tidak segera serta-merta menjawabnya. Bahkan seringkali kita percaya juga bahwa kalau Tuhan jawaban Tuhan yaitu tidak menjawab. Nah, oleh sebab itu kita bingung. Kita menginginkan sesuatu, kita merencanakan sesuatu, kita doakan kepada Tuhan. Tapi di satu sisi kita tahu bahwa Tuhan punya waktu untuk menjawab. Bahkan kita tahu juga bahwa Tuhan bisa saja tidak menjawab. Nah, lalu kita juga menanti bahwa apakah doa kita ini dijawab atau tidak dijawab. Ya, kalau kita hanya menunggu 1 hari, 2 hari mungkin oke. Tatkala kita sudah berdoa 1 hari, seminggu, sebulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kita mulai goyah. Kita mulai berpikir, apakah ini jawaban Tuhan? Tidak menjawab adalah jawabannya, tidak menyetujui. Tapi kita tidak merasa puas. Ya, kita terus menanti, kita terus menunggu. Nah, saudara-saudara, kita ada di dalam persimpangan iman. Tatkala doa kita belum dijawab atau tidak dijawab. Nah, saudara-saudaraku, ini bukan perkara mudah. Ya. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa melakukannya sehingga kita masih tetap percaya kepada Tuhan? Ya, percaya kepada Tuhan bukan sugesti, bukan hari ini kita percaya, ya kita percaya. Besok kita nggak percaya, lalu kita pikir kita tidak percaya atau apa dengan segala teori-teori, ajaran-ajaran, ya seakan-akan Tuhan bisa menjawab kalau kita begini, begitu, ya dengan cara-cara. Dengan poin-poin, ya kadang-kadang kita juga dengar atau kita juga pernah belajar mungkin bahwa cara berdoa yang benar supaya Tuhan menjawab. Bagi saya simpel saja,
semuanya ini adalah bagaimana kita hubungan dengan Tuhan. Bukan kita belajar bagaimana berdoa yang benar supaya Tuhan mendengar. Ya, saya pikir tidak ada metode yang Tuhan ajarkan supaya kita harus berdoa seperti begini baru Tuhan mendengar. Nah, yang paling utama adalah bagaimana hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Ya, setiap hari berjalan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, sehingga kita mengerti kehendaknya dan rencananya, rancangannya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudaraku, memang kalau kita baca satu ayat, dua ayat, ya ayat-ayat emas atau ayat-ayat yang sering kita dengar, seakan-akan mudah seperti itu. Ya, kita bisa mengajar orang harus begini, harus begitu. Tetapi yang utama adalah bagaimana kita setiap hari berhubungan, ya, dengar-dengaran dengan Tuhan, sehingga kita mempunyai hidup yang berhasil, dalam tanda kutip berhasil di mata Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, seperti kita juga percaya bahwa kalau bersama dengan Tuhan kita akan damai, ya. Lalu kita mengerti juga damai itu bisa diberikan oleh dunia, Yesus katakan. Nah, kita juga harus belajar bagaimana damai yang sebenarnya yang Tuhan berikan. Nah, jadi banyak hal yang bukan secara teoritis saja tatkala kita mengikut Tuhan. Ya, kita mau belajar dari Tuhan bukan huruf yang mati yang kita hafal. Ya, sekalipun kita mengerti, tetapi kalau itu tidak hidup di dalam hati kita, kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, maka itu akan sia-sia, saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudara, kalau Tuhan berkata bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, bukan berarti Tuhan ini sengaja mau menolak atau mau bertentangan dengan kita atau mau menyatakan kuasanya, bahwa apapun yang kita pikirkan, kita rencanakan, kita rancangkan, itu tidak sesuai dengan pemikiran Tuhan. Tuhan tidak dengan sengaja untuk mau supaya kita tuh bersusah-susah. Tetapi ada syarat yang Tuhan ingin kita lakukan supaya rancangan Dia itu terjadi di dalam hidup kita. Rencananya Dia terjadi di dalam hidup kita. Ya, karena kita percaya rencana Tuhan, rancangan Tuhan buat kita pribadi lepas pribadi adalah rancangan dan rencana yang tidak membawa kita ke dalam kebinasaan. Bukan rancangan yang membuat kita menjadi susah. Ya, tetapi rancangan dan rencana membawa kita di dalam damai sejahtera Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, mungkin saudara tidak tahu atau mungkin masih belum mengerti damai sejahtera seperti apa. Saya mau sedikit ilustrasi, agak menyimpang, tetapi coba kita renungkan ya. Mungkin ilustrasi ini belum sempurna atau tidak sempurna, tetapi saya mau katakan begini. Tatkala saudara punya utang, lalu dikejar-kejar, ya, dikejar-kejar debt collector, ya, seperti itulah. Kita merasa gelisah, bukan? Kita merasa takut setiap hari. Kalau ada yang datang, ada yang telepon, kita langsung menghindar, kita takut, damai sejahtera hilang. Tetapi tatkala selesai masalahnya, maka kita merasa damai, tidak ada yang mengganggu kita. Kita sukacita. Ya, damai sejahtera. Nah, seperti itu. Kalau kita mau berdamai, memiliki damai sejahtera hidup ini, maka kita harus berdamai dengan Tuhan. Bagaimana cara berdamai dengan Tuhan? Yaitu menghindari apa yang Tuhan ajar untuk kita tidak boleh lakukan. Tapi kita stick kepada, taat kepada ajaran Tuhan. Nah, damai sejahtera itu akan muncul karena kita bisa
menghindari hal-hal yang Tuhan tidak ingin kita lakukan. Nah, saudara-saudaraku, oleh sebab itu, kalau kita bicara rancangan dan rencana, sekalipun mungkin rencana kita gagal, rancangan kita gagal, tapi tatkala rencana Tuhan dan rancangan Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita, bahkan berlaku di dalam kehidupan kita, maka kegagalan yang menurut kita itu akan tergantikan dengan sesuatu yang lebih indah, ya, lebih membuat kita sukacita, lebih membuat kita bahagia, damai sejahtera. Nah, oleh sebab itu, yang paling penting, tatkala kegagalan kita, rencana kita, rancangan kita tidak terjadi, tidak terpenuhi, kita harus lepaskan, kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik, yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan, yang kita rencanakan, yang kita rancangkan. Jangan sebaliknya kita ngotot. Ya, misalnya kita mau membuat satu bisnis, lalu bisnis itu diambil orang, lalu kita marah, lalu kita kejar, lalu kita bermusuhan. Bukan. Anggap saja itu memang bukan rencana Tuhan, bukan rancangan Tuhan. Kita relakan. Ya, kita tetap berdoa, kita minta Tuhan pimpin, kita minta ampun. Pasti Tuhan akan gantikan sesuatu yang lebih indah. Percayalah. Bersama dengan Kristus, mengikut Kristus bukan hal-hal yang hanya sebatas teoritis, tetapi hubungan seperti anak dengan orang tua, hubungan. Ya, bukan satu cara-cara bagaimana kita harus berdekatan, tetapi tatkala hubungan itu sudah baik, di mana saja duduk, di mana saja kita bicara, ya, dengan situasi seperti apa, dalam situasi seperti apa, keadaan apa, tetap bahagia, saudara-saudara. Itu yang namanya hubungan. Tatkala saudara masih pacaran, di mana saja oke, kan? Tetapi kenapa pada saat sudah menikah saling tuntut menuntut? Ini persoalannya. Nah, jadi kalau kita percayakan kepada Tuhan, kita sudah berdoa, biarlah rencana kita, rancangan kita mungkin tidak berhasil. Tetapi tatkala kita tahu itu tidak berhasil, relakan itu dan taat kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik, yang lebih indah buat kita, yang lebih cocok buat kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya kita boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengerti akan kehidupan kita. Ya, Tuhan yang bersama-sama kita di dalam keadaan apapun, di dalam masalah apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, karena di dalam Yesaya 43 ayat 2 berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Nah, saudara-saudaraku, sekalipun kita berjalan dengan Tuhan, masalah mungkin tetap datang, persoalan tetap datang, hal-hal yang tidak mengenakan juga bakal ada di hadapan kita. Tetapi satu hal yang kita harus percaya, apapun masalah kita, persoalan kita, dalam keadaan apa kita pada saat ini, Tuhan menyertai kita. Kita tidak akan ditinggalkan. Tuhan tidak pernah tidak mempedulikan kita. Ya, Tuhan selalu menyertai kita, dan Dia tahu sekalipun itu kita bersama berjalan di jalan lembah yang kelam, Tuhan menyertai kita, dan satu saat kita akan merasa, ya, kita akan buka mata kita bahwa memang Tuhan itu baik. Nah, saudara-saudaraku, jalankan apa yang ada di hadapan saudara,
hadapi persoalan yang ada, kerjakan dengan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan kasih saat ini. Jangan berpikir terlalu jauh, ya, jalankan langkah demi langkah. Percayalah, Tuhan akan menambahkan hari lepas hari apa yang saudara butuhkan. Tidak pernah Dia tidak berikan. Dia tidak pernah penuhi. Selalu Dia memenuhi apa yang kita butuhkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan bertemu kembali di Berpikir Sejenak di lain kesempatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.